Apa kira-kira saya perlu memperkenalkan diri? Perlu. Tadi sudah diperkenalkan ya sama pemimpin pujian. Nama saya Pendeta Cipanas. Pendeta Cipanas. Nama saya Pendeta Gideon. Gideon Selamat ya. Pelayanan saya di GPDI Green Apple Cipanas. Saya senang banget betul ya, karena nemuin suasana kayak gini tuh jujur jarang. Ya, kalian semangat gitu. Suara saya nggak bisa menyaingi suara kalian ya. Tadi tenggelam suara saya ya, begitu semangatnya luar biasa. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Saya akan mengajak kalian untuk membuka Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ini ayat-ayat yang sudah cukup populer sebetulnya. Tapi berhubung kalian nih hidup dalam satu atap ya. Ya bisa dikatakan mungkin asrama lah ya. Asrama di sini. Saya rasa ayat-ayat ini sangat cocok buat kalian ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Kalian simak dalam Alkitab kalian masing-masing. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sampai situ dulu ya. Filipi ini ditulis oleh siapa? Paulus. Oh, Pak, udah bisa masuk sekolah kitab nih Pak. Oleh Paulus ya. Jadi Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, karena dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu Paulus katakan sebagai penulis surat Filipi ini, sempurnakanlah sukacita Paulus dengan ini. Tanya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya rasa ini hal sangat penting, apalagi buat kalian yang hidup bersama-sama dari berbagai daerah, satu atap tinggal di tempat ini. Ini bisa jadi pegangan buat kalian ya. Hendaklah kalian sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lanjut ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini bisa dipraktekkan di tempat ini, saya yakin ya tempat ini bisa menjadi surga kecil buat kalian. Amin. Tapi masalahnya masih timbul egois. Ya saya sih berharap sebetulnya enggak ya. Karena saya yakin di bawah bimbingan Pak Andre, panggilnya apa Om? Bapak ya. Bapak Andre dan Ibu Lydia, kalian dibimbing terutama secara rohani dengan baik ya. Tapi jujur secara manusia sering kadang-kadang masih timbul tuh ya, yang di sini dikatakan mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa populernya itu egois ya. Ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ya. Apakah ini firman Tuhan bukan untuk nembak orang lain ya, tapi menjadi introspeksi, menjadi koreksi buat kita sendiri ya.
Jadi kalau kalian dengar khotbah tuh jangan dengar khotbah, wah bagus nih khotbah buat dia. Nah, gitu. Wah Pak Gideon khotbahnya bagus. Udah, saya paling gak suka dipuji. Betul. Orang kebanyakan dipuji jadi sombong. Betul. Ya, makanya jangan suka puji. Bahaya. Saya nggak suka. Ketika orang memuji saya, hati saya mulai nggak enak. Wah, nggak beres. Betul, nggak beres. Ujung-ujungnya bagus Pak Gideon khotbah itu bagus, cocok tuh firman Tuhan buat dia tuh. Nah, jadi gitu tuh. Saya bilang loh, kok firman Tuhan itu diterima, ditujukan, dilemparkan buat orang lain. Nah, sore hari ini juga jangan seperti itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, masukkan dulu dalam hati kita. Apakah saya seperti itu? Ya, di sini dikatakan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, ini perlu kita memeriksa hati kita masing-masing. Kalau di sini kita masih cari kepentingan diri sendiri, cari puji-pujian dari teman, supaya apa? Supaya teman kita bilang, "Ih, lu hebat lu." Alkitab bilang, ada ayat firman Tuhan katakan, jangan kamu gila hormat. Ya. Kalau itu masih ada di antara kita, saya mau katakan akan muncul banyak masalah. Ya, akan muncul banyak masalah. Yakobus pasal 3 ayat 16. Ini firman Tuhan yang katakan, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saya yakin firman Tuhan gak pernah salah. Ya, Alkitab katakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ya, dan segala macam perbuatan jahat. Makanya kita yuk lewat renungan firman Tuhan sore hari ini kita belajar untuk mengikis egoisme kita. Apalagi kalian nih hidup sama-sama ini, saya jujur mau katakan nggak gampang. Saya juga pernah masuk asrama tahun 90, jadi berapa tahun yang lalu tuh? Pasti belum lahir, kecuali Pak Andre, ya, yang pasti belum lahir. Saya pernah hidup berasrama tahun 1990, jadi berapa tahun yang lalu? 32 tahun yang lalu di Sekolah Alkitab Cianjur. Untuk pertama kalinya saya masuk asrama, ya ampun, saya baru tahu itu asrama seperti itu. Tadi juga saya lihat kamar mana Pak? Sini ya? Iya. Saya lihat, wah, itu jadi nostalgia lagi. Nostalgia lagi. Wah, kayak gua nih dulu di asrama begini, ya kan? Dari berbagai daerah ngumpul di situ, bukan cuma berbagai daerah, berbagai bahasa ngumpul di situ, ya, suku, kebiasaan, karakter jadi satu, mix di situ, ya, bukan mix fruit, ya, buah-buahan, bukan mix di situ. Aduh, betapa sensitifnya di situ. Ya. Jadi jangan kalian pikir di sekolah Alkitab itu semuanya malaikat. Salah Pak Andre, ya? Nah, salah. Jadi kalau ada di antara kalian yang bercita-cita, saya mau masuk sekolah Alkitab. Nah, ini perlu kalian tahu. Ya, jadi jangan kalian pikir di sekolah Alkitab itu malaikat semua, tidak. Ya, gara-gara omongan kecil berantem. Di angkatan saya dulu tahun 90, ada seorang Batak dengan seorang Manado, itu berantem sampai guling-guling di lantai loh. Kalau orang Manado bilang sampai pica-pica itu. Berdarah, betul saudara. Seumur hidup saya baru kali itu saya lihat orang berantem seperti itu. Dia mau misahin, nggak berani, ya, takut ketonjok nanti, ya kan?
Ada teman-teman yang lihat berantem itu senang tuh. Jadi yang saya mau sampaikan di sini nggak mudah ya hidup sama-sama dalam berbagai dengan berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai kebiasaan, karakter. Ada teman, ya sebetulnya masalah sepele ya, orang Batak sama orang Batak ngobrol pakai bahasa Batak, yang lain kesinggung. Lu ngomongin gua ya? Gitu ya. Kebetulan lagi saya masuk sekolah Alkitab, ada sama-sama dari Jawa Barat, jadi saya ngomongnya pakai bahasa Sunda, ngomong bahasa Sunda, orang Manado kesinggung. Nah bicara ya, nah pasti bicara apa ya? Ngomongin kita ya. Oh, nah. Ya. Nah, hal-hal gitu kan sensitif. Itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan di sini tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memang nggak mudah, tapi kita harus belajar ini. Ya, jangan merasa hebat. Ini kan dikatakan rendah hati, menganggap orang lain, menganggap teman kita lebih utama dari kita. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Kalau lihat dari muka-mukanya kayaknya sulit juga nih. Tadi yang pimpin puji-pujian siapa? Novi. Ya, waktu Novi pimpin puji-pujian, mungkin ada di antara kalian dalam hati komen, kalau gua pimpin puji-pujian, gua lebih bagus dari dia. Iya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Ya. Menganggap yang lain lebih utama, sama main musik juga seperti itu. Saya juga pemain musik dan sudah 2 angkatan ini saya dipercayakan ngajar musik di sekolah Alkitab Cianjur. Apa saya jago musik? Tidak. Saya hanya menyadari bahwa itu sebagian talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak mau simpen, saya nggak mau kubur itu talenta. Nanti diambil lagi sama Tuhan. Ya, apa yang saya bisa bagikan, saya mau bagikan itu. Walaupun saya nggak hebat, banyak pemain musik lebih hebat dari saya, banyak. Tapi ketika saya dipercayakan, saya tidak mau tolak. Ya, karena itu adalah anugerah berkat dari Tuhan. Jadi saya lihat pemain gitarnya udah bagus-bagus di sini. Kesombongan itu bukan hanya sikap, kesombongan itu bukan hanya action, ya, tindakan, bukan, hati juga. Kita diam aja kita bisa jadi orang sombong. Kapan itu? Ketika kita merasa kita lebih dari orang lain. Hati-hati, ya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan dari A sampai Z, firman Tuhan selalu mengingatkan kita dan mengajar kita jadi orang yang rendah hati. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita jadi orang sombong. Dan ingat, orang sombong enggak dapat tempat di sorga. Firman Tuhan katakan. Ya. Baru sikap hati aja kita memandang rendah orang lain. Oh, gua juga bisa. Kalau gua nyanyi, gua lebih bagus dari Novi. Misalnya seperti itu contoh. Itu udah satu kesombongan. Dan kalau ada kesombongan, bahaya. Ya. Tadi seperti Yakobus katakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi kalian coba, cuma sekedar mengingatkan loh. Kalian coba belajar nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri. Ya, perlu sekali waktu kalian berpikir, coba kalian ada di posisi Pak Andre. Nah, itu orang yang dewasa itu seperti itu, ya. Kalau orang yang masih kanak-kanak itu egois, maunya orang lain ngerti diri sendiri. Enggak, gimana sih lu nggak ngerti gua? Itu anak-anak. Nah, tapi kalau orang dewasa itu dia bisa coba memahami, mengerti orang lain. Coba kalau saya di posisi dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi belajar dari firman Tuhan. Pertama, ini sederhana sih ya firman Tuhan sore hari ini. Pertama, belajar jadi pribadi yang rendah hati.
belajar jadi pribadi yang rendah hati. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kalian ingin dikasihi oleh Tuhan, jadilah pribadi yang rendah hati. Jangan sombong. Ingat, sekali lagi saya ulangi, sombong itu bukan sikap, bukan tindakan, tapi sikap hati. Orang diam aja bisa sombong. Iya, orang diam aja bisa sombong. Tapi biasanya kelihatan dari matanya. Ya kan? Tadi yang main gitar siapa? Anto main gitar. Terus saya lihatnya gini. Mungkin dari mata bisa kelihatan. Oh, Pak Gideon sombong nih ya. Artinya apa? Gue juga bisa. Gitu. Jadi sikap hati. Dan yang kedua, jangan egois, ya. Jangan egois. Saya berbagi sedikit lah sama kalian. Saya ada kebiasaan yang kurang bagus, ya. Dari dulu. Kebiasaannya apa? Kalau mandi lama. Ada yang ketawa-ketawa di sini? Apa sama saya? Ada. Wah. Terus masuk sekolah kitab Cianjur tahun 90. Wah, itu masalah. Problem itu. Serius. Problem itu. Ya, sekian lagi angkatan 3 waktu itu ya, sekolah kitab Cianjur itu hampir 200 siswa. Kamar mandi enggak 200, enggak. Ya. Kamar mandi paling 10, 20 lah. Jadi antri. Ya, tapi di situ saya belajar. Walaupun sampai saat ini juga saya masih tetap belajar untuk tidak egois. Tapi saya belajar. Saya mandi paling lama, saya harus tahu diri. Paling belakang. Yang lain udah mandi, walaupun kadang-kadang sakit perut, saya tahan aja. Pokoknya yang lain udah selesai dulu, udah beres dia. Ya betul-betul udah kosong, saya baru masuk. Wah, lega rasanya. Ya. Ya, tapi dari hal sepele seperti itu, saya belajar nggak egois. Karena memang seperti Bu Lydia tadi bilang, kalau saya dulu masuk sebelum orang lain, saya ngalamin, Bu. Itu digedor itu. Makanya saya bilang di sekolah kitab itu bukan malaikat, banyak setannya. Pakai tangan kurang kuat, pakai kaki. Tapi puji Tuhan, sekian berpuluh-puluh tahun kebiasaan itu ada dalam kehidupan saya. Tuhan ubah saya dengan satu penyakit saja. Pak Andre tahu. Kalian tinggal di sini, tadi saya katakan kalau Filipi pasal 2 ayat 1-4 ini dipraktekkan di tempat ini, maka saya yakin tempat ini akan menjadi surga kecil. Tapi kalau masing-masing egois nih, ya, sombong nih, nah itu sebaliknya, jadi neraka kecil. Ya, neraka kecil. Tapi saya enggak, saya percaya ya, di sini kalian dibentuk oleh Tuhan lewat Bapak Andre dan Ibu Lydia. Saya ikut mendoakan supaya kalian dipakai oleh Tuhan. Ya, mungkin ada yang ingin jadi hamba Tuhan, puji Tuhan, saya juga kasih support. Ya. Tapi kalaupun tidak jadi hamba Tuhan, jadi apapun kalian harus bisa jadi berkat. Ya, kalian harus bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kalian. Amin. Amin. Kayaknya udah lama amin. Ya, lihat dari wajah kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
di atas